as a very important national occasion. Di bawah kepemimpinannya, Badan Pusat Intelijen berhasil menumpas PRRI Permesta. Begitu juga dia punya peran penting dalam melobi Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam operasi Indonesia merebut Irian Barat. Itulah sosok Dr. Subandrio, sang loyalis Soekarno. Mungkin hanya segelintir orang mengetahui tentang Subandrio, termasuk berbagai kiprahnya terhadap Indonesia. Akan tetapi, berbagai kalangan pula mengenang beliau sebagai pengkhianat bangsa. Begitulah sosok Subandrio yang penuh dengan kontroversi. Subandrio lahir di Kota Malang pada tanggal 15 September 1914. Subandrio dibesarkan dalam pendidikan kedokteran di Sekolah Tinggi Kedokteran di Batavia. Di masa inilah beliau kemudian mengenal aktivis pergerakan seperti Soekarno dan lain sebagainya. Setelah lulus di Sekolah Tinggi Kedokteran, Subandrio berprofesi menjadi dokter. Sejak itulah karirnya justru makin jauh dari bidang kesehatan. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Subandrio dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Britania Raya. Setelah itu Subandrio ditugaskan di London hingga tahun 1954. Pada tahun 1956, karir eksekutifnya naik lagi kala dipercaya menduduki posisi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Juanda. Selain pejabat menteri, Subandrio juga diberi tugas oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen atau BPI yang dibentuk pada tahun 1959. Subandrio namanya kian melambung kala Soekarno menaikkan posisinya sebagai Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Kerja ketiga. Subandrio juga punya peran penting dalam melobi Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam operasi Indonesia merebut Irian Barat. Namun, perjalanan karir politik Subandrio yang cemerlang itu seketika runtuh setelah terjadinya tragedi Gerakan 30 September 1965. Subandrio dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah G30S. Di media, citranya pun memburuk. Beliau dilabeli sebagai Durna yang licik, gembong Orde Lama. Bahkan beliau juga dicap sebagai komunis. Pasca Gerakan 30 September 1965, Subandrio diburu oleh militer, termasuk Jenderal Soeharto yang pertama kali memberikan misi khusus untuk memburu Subandrio karena Subandrio diduga sangat dekat dengan Soekarno dan juga dituduh sebagai orang yang terlibat G30S PKI. Sesaat setelah menerima Super Semar, Letnan Jenderal TNI Soeharto memerintahkan Panglima Kodam Jakarta Raya Maijen TNI Amir Mahmud untuk mengawal Presiden Soekarno dari Istana Merdeka menuju ke Istana Bogor. Namun dalam tugas pengawalan itu, Soeharto secara diam-diam menyisipkan misi khusus kepada Amir Mahmud. Dalam autobiografi Amir Mahmud, prajurit pejuang, Amir Mahmud menyebutkan, secara pribadi, Pak Harto memerintahkan saya untuk mencari tempat persembunyian para menteri itu, terutama Subandrio yang harus ditemukan pertama kali. Kita semuanya selalu harus ikut menjaga agar kemurnian jiwa pemuda tersebut dapat selalu dipertahankan. Ketika Amir Mahmud melaporkan kepada Soekarno, Amir Mahmud melancarkan misi khususnya. Lantas Amir Mahmud membuat sebuah kesepakatan yang dilontarkan kepada Presiden Soekarno.
Pada waktu itu, Amir Mahmud mendesak, meminta kepada Soekarno agar memberitahu di mana keberadaan Subandrio. Demi keselamatan Bapak, sebaiknya Subandrio diserahkan kepada saya. Begitulah kata Amir Mahmud dalam autobiografinya Prajurit Pejuang. Dalam keadaan tertekan, Presiden Soekarno terpaksa memberitahu posisi Subandrio sembari menitip pesan agar Amir Mahmud jangan membunuh Subandrio. Akhirnya ajudan Soekarno, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan mengantarkan Amir Mahmud ke guest house komplek Istana Merdeka. Setibanya Amir Mahmud dan pasukannya di lantai atas guest house Istana Merdeka, ternyata yang tampak bukan hanya Subandrio, melainkan menteri lainnya yang masuk daftar penangkapan, seperti Sumarno, Armunanto, dan Sutomo. Semuanya terkena ciduk. Amir Mahmud lantas memerintahkan pasukannya menggelandang Subandrio ke markas Kodam Jakarta Raya untuk diproses lebih lanjut. Lalu, apa alasan Soeharto menangkap Subandrio? Subandrio telah masuk daftar pencarian jauh sebelum instruksi Soeharto untuk menangkap 15 menteri. Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo telah mengerahkan pasukan tanpa inisial untuk memburu Subandrio sejak akhir Februari 1966. Sebagian besar kalangan Angkatan Darat menilai Subandrio berafiliasi dengan PKI, yang mana Subandrio juga dekat dengan Soekarno. Tempo setelah G30 SPKI meletus, Subandrio lewat sejumlah pidato menolak keterlibatan PKI di dalamnya. Dan ketika aksi demonstrasi massa untuk membubarkan PKI memuncak, Subandrio mengeluarkan pernyataan yang menyulut konflik lebih tajam. Subandrio malah menuduh Soeharto sebagai dalang PKI. Itulah yang membuat kacau. Bisa dikatakan bahwa alasan Soeharto menangkap Subandrio tak lain adalah karena Subandrio terlibat PKI dan terlalu dekat dengan Soekarno. Angkatan Darat kian memusuhi Subandrio mengingat dirinya sebagai tangan kanan Presiden Soekarno. Di tengah kecamuk gerakan anti Soekarno, Subandrio menjadi orang pertama yang menghimpun kekuatan massa pendukung Soekarno sebagai Barisan Soekarno. Dengan adanya perintah Soeharto, setelah Subandrio ditemukan oleh pasukan Amir Mahmud lantas memerintahkan pasukannya menggelandang Subandrio ke markas Kodam Jakarta Raya untuk diproses lebih lanjut. Akhirnya Subandrio ditangkap dan ditahan, yang kemudian beliau diberikan vonis hukuman mati oleh keputusan Jenderal Soeharto. Namun ternyata ada yang menarik di balik vonis hukuman mati Subandrio. Menghukum tertuduh tersebut karena kejahatan itu dengan hukuman mati.